Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Wildan, selaku moderator dari kelompok 2, Motor Pembakaran Dalam, Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Izin share screen ya. Apakah terlihat akang-akang? Terlihat, Kang. Oke. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Wildan dari kelas motor pembakaran dalam. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada rekan-rekan saya dan izinkan saya menyebutkan rekan-rekan saya. Ada Kang Mahesa Agusta, ada Kang Muhammad Randy, Kang Muhammad Ersa Abdullah, Kang Muhammad Khoirul Rifki, Kang Muhammad Rizky Abdillah, Kang Muhammad Noval Zaki, dan Kang Muhammad Yuda Fajar Darmawan. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah motor pembakaran dalam yang telah mengizinkan kelompok kami berpresentasi. Langsung saja, di sini ada judulnya yaitu perbandingan karakteristik performa dan emisi antara mesin bensin berbahan bakar etanol dan mesin bensin diesel berbahan bakar biodiesel. Lanjut kita ke latar belakang. Energi merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam menunjang aktivitas modern. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menyebabkan konsumsi bahan bakar fosil meningkat, sementara cadangannya semakin terbatas. Sebagai langkah mitigasi, pengembangan bahan bakar terbarukan biofuel seperti etanol dan biodiesel menjadi solusi potensial. Kandungan oksigen yang tinggi pada biofuel dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas buang. Etanol memiliki bilangan oktan tinggi dan sifat anti-knock yang sesuai untuk mesin bensin. Sedangkan biodiesel memiliki bilangan standar tinggi yang mendukung pembakaran lebih baik pada mesin diesel. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kang Rifki. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi durasi injeksi dan rasio kompresi terhadap karakteristik performa seperti torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar spesifik mesin bensin 4 langkah berbahan bakar E75 atau 75% etanol plus 25% pertalite. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu injeksi dan rasio kompresi terhadap karakteristik performa dan efisiensi termal mesin diesel injeksi langsung berbahan bakar B20 atau 20% biodiesel dan 80% solar. Kemudian yang ketiga, bagaimana karakteristik emisi gas buang CO, HC, dan NOx yang dihasilkan oleh mesin bensin berbahan bakar E75 dibandingkan dengan mesin diesel berbahan bakar B20. Kemudian yang keempat, bagaimana perbandingan efisiensi energi dan potensi pengurangan emisi antara penggunaan E75 pada mesin bensin dengan B20 pada mesin diesel sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Next, Kang. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri itu, yang pertama menganalisis pengaruh variasi durasi injeksi dan rasio kompresi terhadap performa mesin bensin 4 langkah dengan bahan bakar E75. Yang kedua, menganalisis pengaruh variasi waktu injeksi dan rasio kompresi terhadap performa dan efisiensi termal mesin diesel injeksi, mesin diesel injeksi langsung dengan bahan bakar B20. Yang ketiga, membandingkan karakteristik emisi gas buang CO, HC, dan NOx antara mesin bensin bahan bakar E75 dengan mesin diesel berbahan bakar B20. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi potensi E75 dan B20 sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Randi.
Silakan untuk Kang Randy. Kang Randy terkendala jaringan ya. Mungkin izinkan di sini saya melanjutkan, di mana di PPT ini ada motor bensin, yang mana mesin bensin merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan prinsip pengapian percikan atau bisa dikenal spark ignition, di mana campuran udara dan bahan bakar bensin dibakar oleh percikan api dari busi. Energi kimia bahan bakar diubah menjadi energi mekanik melalui pembakaran cepat dalam silinder. Proses kerja mesin ini mengikuti siklus Otto yang berlangsung dalam 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Bisa dilihat skemanya di sini ada ignite, spark plug, intake, compression, combustion, exhaust. Next kita lanjut di mesin diesel. Silakan Kang. Oke, masih terkendala Kang Randy. Izinkan saya melanjutkan di sini di mesin diesel. Pada mesin diesel, udara murni masuk ke silinder, lalu dikompresi hingga tekanan 30 sampai 40 bar dan suhu 500 sampai 700 derajat Celcius. Bahan bakar solar diinjeksikan ke ruang bakar dan menyala spontan. Proses pembakaran terjadi pada tekanan konstan, mendorong piston dan menghasilkan torsi besar. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin bensin. Bisa dilihat di sebelah kanan. Skemanya ada fuel, exhaust, serta generator. Selanjutnya, silakan Kang. Baik, apakah ada suaranya? Ada Kang, terdengar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Karakteristik mesin bensin dan mesin diesel terhadap penggunaan biofuel. Di sebelah kiri ini ada gambar diagram atau tabel lah. Pertama yaitu tipe mesin atau cara kerjanya. E75 bensin SI Spark Ignition digunakan pada mesin bensin atau mesin busi. E75 memerlukan kendaraan flex full atau memodifikasi karena komposisi etanol tinggi, mempengaruhi sistem bahan bakar. Poin kedua, B20 diesel CI compression ignition digunakan pada mesin diesel. Banyak mesin diesel modern dapat memakai B20 tanpa modifikasi besar, tetapi pengecekan kompatibilitas seal filter dan perawatan diperlukan. Yang kedua, bilangan oktan atau setana, maksudnya nilai cetane versus oktan. E75 tinggi, etanol punya angka oktan tinggi, tahan detonasi lebih baik, memungkinkan penggunaan rasio kompresi lebih tinggi atau timing pengapian lebih agresif untuk meningkatkan daya atau efisiensi pada mesin bensin. Poin kedua, B20 tinggi, cetane tinggi relatif ke diesel. Biodiesel cenderung menaikkan nilai cetane campuran sampai pembakaran lebih mudah di mesin diesel sampai pengapian lebih cepat dan pembakaran lebih halus. Yang ketiga, kandungan oksigen 34,7% dengan 11%. Etanol 34,7% membawa oksigen kimiawi cukup besar sampai membantu pembakaran menjadi lebih lengkap dan sampai mengurangi emisi CO dan HC karena oksigen internal membantu oksidasi hidrokarbon yang tidak terbakar. Biodiesel 11% juga mengandung oksigen sehingga turut mengurangi CO dan HC, namun efek lebih moderat dibanding etanol. Yang keempat, nilai kalor atau energi density. E75
26.805 kJ per kilogram relatif rendah, sampai etanol memiliki energi per massa jauh lebih rendah dari diesel, sampai konsumsi bahan bakar per jarak akan meningkat lebih sering pengisian atau penurunan jarak tempuh. B20 42.690 kJ per kilogram lebih tinggi, sampai mendekati atau sedikit di bawah nilai kalori diesel murni, sehingga pengaruh pada jarak tempuh lebih kecil dibanding etanol. Efek terhadap emisi, keduanya CO dan HC turun. Biodiesel NOx cenderung naik, tambahan umum partikulat biasanya menurun pada biodiesel dibanding diesel fosil. Yang keenam, efisiensi thermal atau performa. E75 memiliki performa sedang dan B20 memiliki performa tinggi. Yang ketujuh, kekurangan atau masalah teknis penting. E75 memiliki etanol tinggi, energi rendah, konsumsi, dan jarak tempuh. Higroskopis yaitu menyerap air atau sampai masalah korosi, kontaminasi, bakteri, masalah penyimpanan. B20 atau biodiesel 20%, viskositas lebih tinggi dibanding diesel murni, sampai bisa mempengaruhi injeksi pompa bahan bakar dan atomisasi. Cold flow, isu titik beku atau cloud point lebih tinggi dapat mengental di suhu rendah. Kompatibilitas dan kebutuhan modifikasi. E75 hampir selalu memerlukan kendaraan flex fuel atau memodifikasi ECU pompa material seal. B20 banyak mesin diesel modern dapat menggunakan B20 tanpa perubahan signifikan, tetapi produsen biasanya mensyaratkan pemeriksaan komponen karet. Kesembilan, keamanan, penanganan, dan lingkungan. Etanol titik menyala lebih rendah, maksudnya lebih mudah terbakar atau volatil. Biodiesel lebih biodegradable dan kurang toksik dibanding diesel minyak bumi. Jadi kesimpulan singkat terakhirnya, E75 bahan bakar oksigenisasi tinggi, sampai emisi CO atau HC turun. Performa bisa ditingkatkan pada mesin yang disesuaikan, tetapi nilai kalori rendah. Konsumsi dan jarak tempuh bermasalah, memerlukan kendaraan yang kompatibel. B20 kompromi yang baik untuk mesin diesel, nilai kalori mendekati diesel, efisiensi thermal bagus, emisi CO atau HC turun dan PM menurun. Tetapi potensi kenaikan NOx dan masalah viskositas atau cold flow harus dikelola. Next, Kang. Baik, di sini metode penelitian. Pertama itu kita memulai penelitian. Tahap awal proses penelitian yaitu meneliti, menentukan topik dan tujuan umum. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Pada tahap ini peneliti menemukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, studi literatur. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan dan teori yang relevan dari berbagai sumber. Yang keempat, pengumpulan data. Tahap ini merupakan proses mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kelima, analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara sistematis. Yang keenam, pembahasan hasil. Tahap ini menjelaskan dan menginterpretasikan hasil analisis data. Yang tujuh, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, peneliti membuat kesimpulan akhir yang merangkum jawaban atas tujuan dan permasalahan penelitian. Yang kedelapan, selesai. Tahap akhir yaitu penutupan seluruh rangkaian penelitian. Dalam penelitian ini, mesin uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, bensin E75 dengan 177 cc SOHC variasi durasi injeksi 2-8% dengan rasio kompresi 11:1 dan 13:1. Yang kedua, diesel B20 660 cc injeksi langsung waktu
injeksi 21 derajat sampai 25 derajat BT/DC. Rasio kompresi 16 sampai 18/1. Serta variabel yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, tetap jenis mesin, kapasitas silinder, pendingin, suhu operasi. Yang kedua, bebas durasi atau waktu injeksi dan rasio kompresi. Yang ketiga, terikat torsi, daya, BSFC, BTE, emisi CO, HC, dan NOx. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang hasil dan pembahasan. Yaitu pertama, torsi dan daya. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tren peningkatan torsi dan daya pada kedua jenis mesin dengan bertambahnya rasio kompresi dan durasi atau waktu injeksi yang sesuai. Itu tertera pada tabel tersebut bahwa torsi maksimumnya itu berada pada 15,2 Nm dengan penambahan 30% dibandingkan pertalite. Dan 65,5 Nm penambahan 12% dibanding solar. Itu peningkatan torsi E75 disebabkan kompresi yang sangat tinggi yaitu 13:1 dan AFR mendekati stoikiometrik etanol yaitu 9:1. B20 naik torsi karena injeksi lebih awal meningkatkan tekanan pembakaran. Kemudian ada daya maksimumnya yaitu pada motor bensin, mesin bensin itu 7,8 kW, itu penambahan 19%. Dan pada mesin diesel 12,6 kW, penambahan 6%. Etanol menghasilkan daya lebih besar berkat pengapian awal tanpa knocking. Diesel lebih stabil karena pembakaran difusi yang lebih efisien. Baik, untuk kesimpulannya, kenaikan torsi pada mesin bensin disebabkan oleh pembakaran yang lebih sempurna akibat rasio kompresi tinggi dan waktu injeksi yang memperkaya campuran di sekitar nilai stoikiometrik etanol. Sementara pada mesin diesel, peningkatan torsi disebabkan oleh peningkatan tekanan silinder akibat waktu injeksi lebih awal yang memberi waktu lebih panjang untuk pembakaran difusi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, terima kasih Kang Novel. Yang kedua ada konsumsi bahan bakar spesifik atau BSFC. Di sini bisa dilihat untuk tabelnya, break specific fuel consumption 0,41 kg per kWh ditambah 18%, 0,29 kg per kWh plus 9%. BSFC etanol 75 naik karena nilai kalor etanol 26,805 kJ per kilogram rendah. Namun peningkatan compression rasionya memperbaiki efisiensi volumetrik B20 sedikit meningkat karena viskositas tinggi tetapi tetap efisien karena pembakaran oksigenasi. Nah, kesimpulannya konsumsi bahan bakar BSFC E75 naik karena nilai kalor rendah. Artinya perlu lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan daya yang sama. Sebaliknya, biodiesel lebih efisien meskipun nilai kalor sedikit lebih rendah dari solar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emisi gas buang pada mesin bensin dan mesin diesel. Yang dimana di sini ada emisi karbon monoksida yang dimana turun sehingga 69,5%, lalu turun lagi menjadi 56%. Dikarenakan kandungan oksigen tinggi pada karbon monoksida teroksidasi menjadi CO2. Pembakaran lebih sempurna pada AFR mendekati stoikiometri. Lalu di sini ada emisi hidrokarbon tak terbakar, yang dimana pada emisi ini turun menjadi 17%, sehingga penurunan ini terjadi karena etanol dan biodiesel membantu oksidasi residu bahan bakar.
CR tinggi memperkecil incomplete combustion. Lalu terakhir ada emisi nitrogen oksida, yang dimana pada emisi ini bahan bakar naik menjadi 8%, dan sehingga pada mesin diesel itu juga naik menjadi 15%. Dikarenakan suhu puncak pembakaran meningkat akibat CR tinggi dan kandungan oksigen, sehingga mempercepat pembentukan NOx atau nitrogen oksida. Pada emisi gas buang, CO dan HC menurun drastis karena oksigen internal biofuel membantu oksidasi sempurna. Namun, suhu tinggi menyebabkan kenaikan NOx. Ini umum pada bahan bakar beroksigen tinggi. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahan bakar biooksigenasi seperti E75 pada mesin bensin dan B20 pada mesin diesel terbukti meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin, sekaligus menurunkan emisi gas buang. Mesin bensin dengan E75 menghasilkan torsi lebih tinggi hingga 30% dan daya meningkat hingga 19%. Disertai penurunan emisi CO sebesar 69,5% dan HC sebesar 17%, berkat pembakaran yang lebih sempurna dan rasio kompresi tinggi. Sementara itu, mesin diesel dengan B20 menunjukkan efisiensi termal tertinggi, mencapai 36,8%, Mohon maaf, dengan Kang. peningkatan torsi 12%. Mohon maaf, Kang Maesa. Bisa diulang dari yang 8%? Oke, siap. Ulang dari awal aja ya, nanti tinggal potong. Silakan, Kang. Oke. Baik, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahan bakar biooksigenasi seperti etanol 75% pada mesin bensin dan biodiesel 20% pada mesin diesel meningkat kerja dan efisiensi mesin, sekaligus menurunkan emisi gas buang. Mesin bensin dengan E75 menghasilkan torsi lebih tinggi hingga 3% dan dia meningkat 19%, disertai penurunan emisi CO sebesar 69,5% dan HC sebesar 17%. Berkat pembakaran yang lebih sempurna pada rasio kompresi tinggi. Sementara itu, pada mesin diesel dengan B20 menunjukkan efisiensi termal tertinggi mencapai 36,8% dengan peningkatan 12% dan daya 6%, serta penurunan CO sebesar 56% dan HC sebesar 22%. Meskipun terjadi sedikit kenaikan NOx akibat suhu pembakaran yang lebih tinggi, secara keseluruhan E75 unggul dalam pengurangan emisi, sedangkan B20 unggul dalam efisiensi energi, dan keduanya berpotensi besar mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk akang-akang rekan saya dari kelompok 2 yang sudah sempat hadir dan juga memaparkan apa yang ada di PPT. Saya selaku moderator memohon maaf selama rekordan ini terkendala, entah itu dari jaringan ataupun dari PPT-nya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.